Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujtahidin. Saya dari Prodi Bahasa Inggris semester 1. Di sini saya akan menjawab soal UTS MK Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi. Berfungsi sebagai lambang identitas kebanggaan nasional, alat pemersatu bangsa, dan alat komunikasi antar budaya. Dalam konteks sejarah, kelahirannya dipengaruhi Sumpah Pemuda 1928 dan berasal dari bahasa Melayu sebagai bahasa yang netral untuk menyatukan beragam suku bangsa. Di era modern, fungsinya berkembang untuk mendukung akses ilmu pengetahuan dan teknologi memperkuat karakter bangsa di tengah globalisasi, serta sebagai bahasa persatuan yang terus dijaga dan dikembangkan. Selanjutnya untuk jawaban nomor kedua, yaitu ejaan yang benar sangat mempengaruhi kualitas tulisan akademik karena menjaga kejelasan makna, profesionalisme, dan kredibilitas penulis. Kesalahan ejaan dapat menyebabkan ambiguitas dan membingungkan pembaca sehingga mengurangi nilai ilmiah dan tulisan. Kesalahan umum meliputi penggunaan huruf kapital yang tidak dapat digunakan tanpa baca yang keliru, yang dapat diperbaiki dengan memahami pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI dan melakukan pemeriksaan ulang. Selanjutnya untuk jawaban ketiga, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam kalimat efektif untuk mengungkapkan gagasan agar pesan yang disampaikan jelas, singkat, dan padat. Penggunaan diksi yang tepat memastikan kalimat mudah dipahami dan mencapai efek yang diinginkan, seperti kejelasan makna, nada, dan gaya bahasa. Contoh penggunaan diksi yang tepat. Kalimat: para siswa akan melakukan rapat kenaikan kelas pada awal bulan September. Diksi yang tepat: mengganti para guru-guru menjadi guru-guru atau para guru, karena para sudah menunjukkan bentuk jama. Contoh kalimat efektif. Kalimat: karena merasa sangat marah, Rina memukul meja dengan keras. Selanjutnya jawaban nomor 4. Langkah-langkah penyusunan paragraf yang baik dan padu melibatkan pemfokusan pada satu ide utama dan memastikan semua kalimat saling terhubung secara logis. Langkah-langkah penyusunan paragraf. 1. Tentukan ide pokok. Setiap paragraf harus memiliki satu gagasan utama yang jelas. Yang kedua, buat kalimat topik. Rumuskan gagasan utama tersebut ke dalam kalimat topik yang kuat yang akan menjadi fokus paragraf. Selanjutnya, kembangkan dengan kalimat penjelas. Dukung kalimat topik dengan kalimat-kalimat penjelas yang relevan atau data bukti atau rincian tambahan. Selanjutnya, jaga kepaduan koherensi. Susun kalimat-kalimat secara logis dan gunakan kata transisi, oleh karena itu, selain itu, namun, misalnya, atau pengulangan kata atau frasa untuk memastikan alur pikiran yang lancar. Pastikan kesatuan kohesi. Pastikan semua kalimat dalam paragraf tetap berfokus pada ide pokok, tunggal, dan tidak menyimpang ke topik lain. Selanjutnya, revisi dan edit. Periksa kembali paragraf untuk kejelasan, kelengkapan, dan keterbacaan. Contoh paragraf pendek yang baik dan padu. Membaca adalah fondasi penting bagi perkembangan intelektual seseorang. Kebiasaan ini tidak hanya memperluas wawasan pengetahuan umum, tetapi juga meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Selain itu, membaca secara rutin dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan keterampilan berbahasa. Oleh karena itu, menumbuhkan minat baca sejak dini sangatlah krusial untuk masa depan yang lebih baik. Mungkin itulah jawaban UTS dari MK Bahasa Indonesia Mujtahidin semester 1.